kocok-kocok iki ngono ora dibalas. Ora kene aku ya. Ya dibalas-balas. Wes tapi. Orang anjir. Ya. Ya soalnya ya Allah. Enggak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim ajmain. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri walul uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Prof. Dr. Fatah Nurawan, MSI, MED. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Dr. Tutut Kusnia, SPSI, MSI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Psikologi Dr. Nur Eva, SPSI, MPSI, sekaligus pemateri pada kajian recharger kita pada sore hari ini. Yang kami hormati pula Ketua Umum Rohis Islamic Family of Psychology atau IFAP, Kak Fatan Tias Emirsyah, serta semua jajaran anggota IFAP dan hadirin kajian recharger yang berbahagia, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat taufik, hidayah, dan inayahnya, kita semua yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama secara daring dalam acara Recharger seri Psikologi Islam dengan tema tips pengelolaan stres pada anak dan remaja di masa pandemi. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya kebenaran. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Dio Fernanda, selaku moderator yang akan membimbing jalannya kajian kita pada sore hari ini. Izinkan saya membacakan rundown kajian kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan tilawatil Quran oleh Kak Dana, kemudian pembacaan CV pemateri, lalu penyampaian materi oleh Bu Nur Eva, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir penyampaian closing statement oleh pemateri. Langsung saja kita masuk pada rundown kita yang pertama yaitu pembacaan tilawatil Quran. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dio. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilm wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Dio. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk acara selanjutnya, marilah kita mulai pengajian pada sore hari ini, tetapi saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Identitas diri dari pemateri yaitu dengan nama lengkap Dr. Nur Eva, SPSI, MPSI, psikolog. Jenis kelamin
perempuan, jabatan fungsional lektor, NIP 197402520.3.201, NITN 0025077404, tempat dan tanggal lahir Pasuruan 25 Juli 1974, email nureva2012@gmail.com, nomor HP 081 252 44471, alamat kantor Jalan Semarang nomor 5 Malang, nomor telepon 03141551312. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Gadjah Mada Jogja dengan bidang ilmunya psikologi, tahun masuknya 1992 sampai 1999. Lalu S2 di Universitas Indonesia dengan bidang ilmu psikologi, tahun masuk 2006 sampai 2009. Lalu S3 di Universitas Airlangga Surabaya dengan bidang ilmu psikologi, tahun masuk 2011 sampai 2018. Pengalaman penelitian tahun 2015 dengan judul penelitian faktor psikososial yang mempengaruhi self-regulate learning siswa cerdas istimewa dengan sumber pendanaan dari Swadana. Lalu 2016, kurikulum kepemimpinan untuk siswa cerdas istimewa. Lalu 2017, pengaruh interaksi guru dan siswa terhadap prestasi mata pelajaran ISPA siswa cerdas istimewa. Lalu 2018, aktivitas kurikulum kepemimpinan pada siswa cerdas istimewa di SMA Taruna Nala Malang. 2019, perbandingan model kesejahteraan psikologis mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Lalu tahun 2020, pengembangan skala konsep diri mahasiswa Universitas Negeri Malang sebagai instrumen evaluasi kurikulum life-based learning. Pengalaman pengabdian masyarakat pada tahun 2017 dengan judul pengabdian pada masyarakat yaitu Sarasehan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus untuk Guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Sekecamatan Dau Malang tahun 2018 dengan judul pengabdian kepada masyarakatnya yaitu mempersiapkan siswa belajar di perguruan tinggi. Lalu tahun 2019 yaitu dengan judul pengabdian kepada masyarakat psikoedukasi positif parenting dan penata laksanaan pendamping belajar anak berkebutuhan khusus deteksi kecerdasan majemuk. Lalu tahun 2020 dengan judul penerapan model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL berbasis blended learning pada mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Lalu ada publikasi dari artikel ilmiah juga, salah satunya yaitu penghayatan siswa cerdas istimewa beretnis Jawa mengenai keberadaan Tuhan dengan nama jurnalnya yaitu Proceeding Seminar Psikologi Indigenous Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai recharger kita pada sore hari ini untuk yang akan disampaikan oleh Bu Nur Eva. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya Allah, gimana? Mohon sabar sebentar, Gi. Soalnya ibunya terlempar keluar dari Zoom. Ini mungkin masih proses gabung lagi. Kadang-kadang kok nyampe ke tempat makanan kan. Kayaknya nggak ada guys. Kita tahu nggak ada. Oke, untuk mempersingkat waktu, mohon bantuannya untuk share screen.
Oke, terima kasih. Sesuai dengan undangan yang saya terima, temanya adalah pandemi. Ya, saya mencoba membuat PowerPoint dengan judul ceria selama pandemi ya. Jadi ceria khususnya untuk anak dan remaja. Bisa dilanjutkan? Oke. Berdasarkan data dari UNICEF Indonesia, jadi UNICEF yang berada di Indonesia, jadi perwakilan di Indonesia melakukan pendataan ya, jadi merilis buku terbaru tentang dampak pandemi pada anak dan remaja gitu ya. Bisa ditelusuri nanti kalau ingin membaca lengkap. Nah, jumlah anak di Indonesia itu sekitar 80 juta atau 30% dari populasi. Tentu jumlah yang sangat besar ya. Jadi kalau penelitian itu menunjukkan angka 30% itu berarti signifikan. Kalau kalian nanti penelitian kemudian hubungan antara X dan Y sebesar 30% atau 0,3, maka itu menunjukkan hubungan yang signifikan. Demikian juga jumlah populasi anak di Indonesia 30% berarti itu jumlah yang besar yang tidak bisa diremehkan. Nah, adanya pandemi ini akan berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Seperti kita ketahui, pandemi ini akan mendisrup ya, artinya mengganggu baik itu terkait dengan ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian sosial ya. Nah, ini dampaknya terhadap anak dan remaja itu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Di buku yang dirilis oleh UNICEF Indonesia ini disebutkan ada 4 kategori dampak. Dampak kemiskinan, kita tahu tadi bahwa pandemi menyebabkan lebih dari 60% dari total populasi terdampak secara ekonomi. Jadi kalau kalian saat ini masih bisa beli pulsa, masih bisa makan, masih bisa rekreasi, nah itu berarti kalian termasuk bagian elit di negeri ini. Ya, karena 60% terdampak. Ya. Banyak yang sekarang ini penghasilannya menurun, bahkan tidak punya pekerjaan, bahkan ya kesulitan ekonomi. Nah, terkait dengan ekonomi ini akhirnya menyebabkan kemiskinan. Kalau orang tua menjadi miskin, maka otomatis kondisi kesejahteraan anak ya dan remaja tentu dampaknya tidak bisa terelakkan. Jadi otomatis sebagai efek domino dari pandemi COVID ini. Bahkan ditulis di buku itu, anak itu merupakan dampak pandemi COVID yang tidak terlihat. Ya. Seringkali kan berita kematian orang tua kan begitu. Sedikit sekali atau ya baru sekitar 2% saja kematian pada anak. Namun dampak yang lain
ya tadi bahwa ketika kondisi orang dewasa secara umum itu menjadi miskin, maka anak itu mendapatkan efek dominonya. Kemudian dampak yang lain terkait dengan pembelajaran. Hasil-hasil riset di masa pandemi ini menunjukkan banyak anak-anak dan remaja yang awalnya itu belum pandemi saja hampir 5% ya. Total anak dan remaja yang tidak sekolah. Jadi usia 7 sampai 18 tahun yang tidak sekolah itu hampir 5%. Apalagi masa pandemi. Jadi sudah miskin menyebabkan nggak punya HP kan ya, nggak punya pulsa, tidak ada biaya juga untuk sekolah. Nah, ini dampak yang kedua terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jadi kemungkinan kalau tidak segera diperbaiki, kita akan kehilangan banyak generasi. Jadi lost generation pada masa pandemi ini. Karena tadi sudah satu rangkaian ya, ketika kemiskinan itu terjadi, maka yang diupayakan kan hal-hal yang mendasar. Sedangkan pendidikan itu sebuah kebutuhan yang sifatnya tersier ya, artinya tidak akan menyebabkan kematian. Tapi kalau orang tidak makan, ya, tentu akan mati. Jadi kalau ada dua pilihan, beli makan atau bayar UKT, nah maka pilihan pertama beli makan dulu kan begitu. Nah inilah dampak dari pandemi ya. Yang kedua terkait dengan pembelajaran ini juga terasa sekali. Kemudian ketika dampak pertama terjadi, sudah miskin, tidak bisa belajar, kemiskinan juga menyebabkan kekurangan gizi kan gitu. Tidak bisa makan, mungkin makan ya hal-hal yang mendasar, yang penting bisa hidup gitu kan. Nah, kalau anak-anak bagaimana nantinya? Nah, kemungkinan terjadi fenomena stunting ya, artinya anak-anak yang tinggi badannya kurang dari normal. Nah, itu akan terjadi karena kekurangan gizi. Kemarin saya juga diminta membuat proposal terkait bagaimana pencegahan agar tidak terjadi fenomena stunting itu, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya itu dampak dari kekurangan gizi. Dari mana gizi bisa terpenuhi kalau kondisi kemiskinan terjadi di mana-mana. Dan kabar yang membuat miris itu kan 60% penghasilan yang ada di Indonesia itu dari sektor informal. Tahu ya sektor informal? Jualan gorengan, buka laundry gitu ya. Nah itu banyak, 60% menyangga ekonomi nasional. Nah sekarang kan nggak bisa, nggak ada orang jalan-jalan, nggak beli apa ya, wisata kuliner juga banyak yang tutup. Nah ini akhirnya kan kemiskinan ya pasti berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak ya. Untuk ibu yang bisa menyusui adalah ibu yang dalam kondisi terjamin secara kesejahteraan fisik kan gitu. Untuk beli susu, kemudian apalagi kebutuhan anak-anak. Ya, makanan-makanan bergizi itu juga sangat sulit dipenuhi pada saat ini. Dampak berikutnya adalah pengasuhan dan keamanan. Menjadi mata rantai tadi ya sebagai efek domino. Jadi pengasuhan yang ideal itu kemudian semakin sulit terrealisasi gitu ya. Kondisi fisik, mental, orang tua gitu. Semua itu akan berpengaruh ya. Ketika tidak ada jaminan kebutuhan fisik ya, bagaimana orang tua bisa konsentrasi
untuk pengasuhan kan ya. Bahkan bisa jadi berita-berita yang miris itu ya. Karena stres mendampingi pembelajaran di rumah, kemudian apalagi yang juga akhirnya punya ini ya, punya bukan hanya peran ganda. Kalau peran ganda kan kerja dan di rumah. Kalau sudah memerankan jadi guru sekalian itu triple akhirnya perannya. Yang awalnya mungkin nggak mikir bagaimana proses pembelajaran yang tepat di rumah. Jadi banyak hal yang kemudian tidak bisa ditemui secara ideal. Demikian juga dengan keamanan ya. Bagaimanapun kemiskinan, terjadilah kriminalitas dan sebagainya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, coba kita lihat bagaimana tugas perkembangan anak usia sekolah. Ini Bu Eva potret hanya yang usia 7-12 tahun ya. Mulai dari belajar keterampilan fisik, ya ini ketika pandemi tidak sekolah, anak-anak kemudian tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, yang konstruktif ya, bahkan tubuhnya jadi tidak bergerak gitu ya, karena tidak olahraga, banyak menggunakan handphone gitu ya, sehingga keterampilan fisik itu yang sebenarnya dibutuhkan dalam tugas perkembangan anak tidak berkembang gitu ya. Diperhatikan peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Jadi tugasnya sebagai laki-laki apa, sebagai perempuan apa, itu juga perlu dikembangkan pada anak usia sekolah. Mengembangkan sikap terhadap kelompok. Ya. Jadi sejak usia 2 tahun ya, manusia itu senang ya berinteraksi secara kelompok. Artinya tertarik untuk bermain dengan temannya. Jadi kalau anak-anak enggak punya teman itu juga sedih gitu ya. Bukan hanya dia butuh dibelikan makan, beli susu, terus dipenuhi sarana atau fasilitas membaca, menulis dan sebagainya ya. Tapi juga dia membutuhkan kelompok ya. Jadi kalau saat ini ya kalau mau keluar seringkali tidak boleh gitu ya. Nah, nanti kalau sering-sering main di luar takut terkena virus gitu. Nah, ini juga akhirnya berbagai tugas perkembangan yang ditulis oleh Harvey Graff itu tidak terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Berkawan dengan teman sebaya gitu ya, nomor 3 itu terasa banget ya, terasa banget kehilangan teman-teman bermainnya. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya anak-anak pada usia sekolah itu mengalami stres ya. Walaupun dalam kajian teorinya nanti ada berbagai hal perspektif stres, tapi ketika hal-hal ini tidak terpenuhi, itu dampaknya bisa timbul tekanan ya. Karena pandemi ini tadi sudah dalam kemiskinan, sudah proses pembelajaran yang terasa sulit gitu ya. Belum lagi banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Lanjut. Nah, tugas perkembangan remaja juga begitu. Jadi yang paling stres kalau ditanya ya,
yang seneng-senengnya bermain itu kan anak dan remaja. Kalau WFH gitu ya di rumah saja itu sudah bahagia, artinya paling ngerjakan terus tidur, dia menyelesaikan pekerjaan rumah kan gitu. Kalau remaja pengen main kan gitu. Kalian juga sudah lama nggak temu teman-teman, pasti gak betah gitu ya tinggal di rumah terus ya. Ya, jadi apalagi jumlah remaja Indonesia itu tadi cukup besar. Nah, karena memang tugas perkembangannya ini menuntut apa? Menuntut untuk bertemu orang lain. Misalnya tadi ya, belajar memiliki peran sosial dengan teman sebaya. Ya, baik teman sejenis maupun lawan jenis, sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Jadi kalau anak-anak tadi ketertarikannya mungkin masih ya 50% ya. Kalau sudah remaja itu akan naik ya sampai 90%. Teman itu adalah seperti apa ya, setengah jiwanya. Jadi kalau nggak punya teman rasanya nggak lengkap hidupnya. Kemudian dia harus mengembangkan apa ya, kemandirian, jadi tidak tergantung terhadap orang tua. Nah, jadi kalau dikurung saja di rumah, nah itu juga akhirnya sebenarnya kurang bagus ya. Tantangannya itu di luar rumah. Remaja itu makanya kalau kita lihat kalian bagian dari sebenarnya remaja kalau Bu Eva suka pakai pedoman yang 18 tahun ya. Kalau lebih dari itu usia dewasa muda gitu ya. Ya mungkin lebih tepatnya SMA gitu ya. Namun perlu kalian pahami karena di sekitar kalian banyak sekali anak dan remaja ya. Kita harus membantunya ya. Indonesia ini sedang mendapatkan bonus demografi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kelahiran mereka yang usia remaja itu kan sangat banyak ya. Jadi kita lihat di mana-mana itu tidak ada orang tua, yang ada itu remaja. Nah, remaja ini punya kebutuhan yang besar untuk eksplorasi gitu ya, karena memang tugas perkembangannya menciptakan kemandirian, kemudian dia harus menyiapkan masa depannya termasuk pernikahan ya, kemudian belajar tentang norma-norma sosial. Nah, semua itu diperoleh ketika dia berinteraksi sosial. Jadi pendewasaan emosi, kemudian problem solving itu banyak dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain kan begitu. Bahkan menemukan kelebihan dan kekurangan itu kita dibantu oleh orang lain kan itu. Biasanya kan kita saling memberi masukan ya, kamu jangan gitu ya. Kamu itu sebaiknya begini. Itu kan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi hasil risetnya itu menunjukkan yang paling menderita di masa pandemi ini adalah mereka yang sampai pada tahapan masa remaja. Ya, kalau kalian ya sedikit menderita lah, kan sudah melampaui ya, sudah masuk dewasa muda gitu ya. Seandainya dulu kalian masih SMA, betapa menderitanya ketika masa SMA di masa pandemi. Nah, itu bayang tidak? Oke, lanjutkan slide-nya. Nah, kalau kita lihat teori perspektif stres ya, minimal ada 3 ini ya, ada 3 teori. Situasi lingkungan. Nah, jadi pandemi saat ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Jadi stres bisa muncul dari lingkungan. Nah, sebenarnya kita tinggal mengkonstruk ya. Kalau mau membantu ya, membantu orang lain menggunakan teori stress model stimulation,
maka kita harus merubah lingkungan agar lingkungan itu lebih kondusif, tidak menciptakan tekanan. Nah, kalau kalian menemukan anak-anak, kemudian adik-adik remaja, ya mohon dibantulah ya, termasuk merubah lingkungan. Ya, kalian kan sudah mahasiswa, lebih banyak belajar lah ya. Ya, kalau menemui remaja atau anak yang stres, salah satunya adalah merubah lingkungan agar lingkungan itu tidak memberikan tekanan. Kemudian yang kedua terkait dengan teori stress model respon. Jadi disebutkan bahwa stres itu merupakan reaksi atau tanggapan tubuh. Nah, yang menentukan stres atau tidak itu reaksi atau tanggapan tubuh. Lihat aja tubuhmu itu bereaksi seperti apa. Oh, jantung berdebar ya. Terus apa lagi? Kulit terasa lebih panas, suhunya meningkat. Terus apa lagi? Biasanya emosi ya menyebabkan bahkan orang bisa pingsan itu ya. Nah, itu kalau reaksi tubuhnya tadi menunjukkan tanda-tanda tertentu ya sebagai reaksi, nah berarti dia dalam kondisi stres. Makanya itu kan ada saran untuk berolahraga ya. Kemudian apa? Menjemur ya, bukan menjemur kasurnya ya. Berjemur ya di bawah matahari maksimal jam 10 ya. Jam 10 itu biasanya optimal ya. Nah, itu bisa juga membuat tubuh kita metabolismenya lebih bagus. Jadi kalau kita tertekan, kemudian merasa kurang nyaman, pusing gitu, cobalah melakukan merubah reaksi tubuh. Jadi kalau berdebar-debar, kita bisa melakukan relaksasi dengan menghirup udara lebih banyak misalnya. Jadi kalau stres itu kan tubuh kita akan pembuluh kapilernya itu mengecil, ya. Pembuluh darah kita itu akan mengecil. Nah, itu kan menyebabkan sesak napas dan sebagainya. Coba relaksasi, jadi membuat tubuh kita lebih rileks ya. Nah, disitulah kita bisa keluar dari stres ya. Kemudian yang ketiga, stres model transaksional merupakan respon emosi dan proses kognitif yang berinteraksi dengan lingkungan. Kalau ini sudah mengcombine, jadi lingkungan iya, emosi iya, kemudian kognitif. Nah, jadi coba kalian rubah mindset ya, cara berpikirnya. Ya, pandemi ini ya memang apa ya, momentum yang terbagus ya. Kalau kita lihat hasil, kalau kita lihat hasil risetnya, misalnya udara semakin bagus, pencemaran menurun, kemudian kondisi lingkungan menjadi lebih bagus karena banyak orang suka dengan tanaman kan begitu. Nah, kira-kira positif enggak ya mindset kita? Oh, ternyata pandemi itu bagus juga ya. Ya, kemudian kita juga bisa coba mengelola emosi ya. Mengelola emosi, jadi menginteraksikan dengan lingkungan sehingga bisa menurunkan stres. Jadi perspektif ini berarti ada lingkungan, kemudian ada fisik ya, tubuh kita yang harus di maintenance bagaimana kita lebih siap menghadapi pandemi. Ya bisa jadi kita memang hidup dengan COVID gitu ya. Karena ya seperti juga penyakit-penyakit yang lain ya. Awalnya dulu juga flu, burung, terus dan sebagainya. Tapi sekarang sudah bisa dikendalikan. Muncul virus baru. Nah, itu sebenarnya proses alam yang selalu ada lah tantangan-tantangan seperti itu. Nah, tinggal kita berarti
bagaimana memanage lingkungan, memanage tubuh kita, dan memanage emosi serta kognitif kita. Nah, itu yang perlu dibantu untuk anak-anak dan remaja yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kalian sudah mencoba, coba ditransfer pengetahuan ini kepada anak-anak dan remaja. Ya, tentu kita tahu lah ya, anak-anak mungkin belum bisa berpikir ya. Tapi proses berpikir itu terjadi. Artinya secara bertahap ya. Jangan mengatakan anak tidak berpikir sama sekali, itu tidak mungkin karena manusia dikaruniai otak ya, kemampuan mengaitkan informasi satu dengan yang lainnya itu sudah terjadi sejak masa dini, cuma ya kompleksitas masalahnya aja. Nah itu kan perlu juga disampaikan. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa saran ya. Mungkin ini tadi karena sebuah buku yang nantinya dijadikan panduan. Nah, ini pertama, mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan pengasuhan anak. Nah, tentu siapa yang bisa memenuhi kebutuhan ya? Kalau di dalam Islam ada penanggung jawab di dalam keluarga kan gitu. Ada bapak gitu, ada jalur pemberi nafkah gitu ya. Atau kita kembali pada masyarakat ya. Kemarin kan banyak di masa pandemi yang coba berbagi gitu. Kemudian negara juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak dan remaja. Terkait dengan pembelajaran juga begitu ya. Kita urut tadi mulai keluarga, masyarakat, negara. Kalian juga bisa berpartisipasi ya. Karena sebenarnya Tridharma perguruan tinggi, belajar, meneliti, mengabdi itu bukan tugas hanya dosen saja, tapi juga mahasiswa. Sehingga Kementerian Pendidikan mengeluarkan program KMP ya, Kampus Merintis Pengajar, itu mengirim ke desa-desa karena kita tahu dampak pandemi ini. Bahkan sebelum pandemi saja sudah punya masalah ya di pendidikan, apalagi ketika pandemi. Nah ini kalian bisa berkontribusi, tidak harus ikut program secara langsung terdaftar di KMP, tapi kalian bisa membuat titik-titik pusat pembelajaran untuk membantu anak-anak dan remaja. Saya dengar laporan dari mahasiswa ada yang membuka les-lesan di rumah untuk membantu tetangga, untuk membantu anak-anak di sekitar rumahnya. Kemudian yang keempat, kalian bisa menggunakan ya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan itu perlu bersama dengan tokoh masyarakat. Jadi bikin program-program untuk saling membantu, saling mengawasi. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan dalam perilaku-perilaku seperti kekerasan, eksploitasi itu segera kita tangani ya. Kemudian mengalokasikan dana bagi anak-anak. Nah, ini juga penting karena semuanya harus didukung oleh dana. Jadi baik keluarga, masyarakat, dan negara bisa sharing tentang dana ini. Lanjut. Nah, bagaimana solusi Islam? Nah, Islam mengajarkan ketakwaan. Jadi apapun yang kita lakukan tadi, baik di level individu maupun di level masyarakat dan negara, itu dasarnya adalah ketakwaan. Jadi bukan ingin dipuji, bukan mengambil asas manfaat ya, tapi karena memang melaksanakan syariat Islam ya. Jadi di keluarga bagaimana? Kalian bisa melihat keluarga yang ada di sekitar kalian, maksudnya keluarga kalian sendiri.
Ya, kalau ada anak-anak, ada remaja, nah itu sebenarnya kewajiban di antara kita ya. Kalau kondisi keluarga inti tidak bisa membantu gitu ya. Ada konsep hadona. Hadona itu pengasuhan. Itu ada jalur pengasuhan itu bisa menjadi salah satu solusi ketika ayah dan ibu sedang tidak mampu menyelesaikan berbagai hal terkait dengan pengasuhan. Jadi kalau misalnya tadi kan kondisi sepasang suami istri yang bermasalah secara ekonomi, ini dicarikan jalur tanggung jawab nafkahnya ini kepada siapa. Nah ini seringkali kan tidak diaktifkan. Ya. Keluarga besar itu tidak peduli, ya, tidak mau membantu. Nah ini sebenarnya tidak tepat. Kemudian masyarakat, kalau kemarin kita lihat fenomena masyarakat sharing ya untuk berbagi makanan itu luar biasa. Hasil risetnya itu Indonesia itu orangnya paling senang membantu gitu ya. Nah ini poin modalitas sosial yang perlu dipertahankan. Dasarnya apa? Ketakwaan. Jadi membantu itu sebenarnya tidak nunggu kaya kan gitu. Saya lihat fenomenanya itu ada ya ibu-ibu biasa tiap hari itu masak ya dibagi-bagikan gitu. Termasuk ya macam-macam gitu ya. Ini modal sosial yang luar biasa. Kalau tidak dilandasi ketakwaan, mungkin orang bisa mengeluh hitung-hitungan berapa uang yang harus saya keluarkan. Tapi kalau ketakwaan, yakin bahwa rezeki itu dari Allah gitu ya. Buktinya orang-orang yang senang membantu itu tidak pernah menjadi miskin karena senang membantu. Oke. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu pada realitasnya akan membawa dampak baik itu seperti membahagiakan, menyehatkan fisik gitu ya, sehingga terjalin jaringan sosial yang bagus itu. Kemudian negara juga bagian dari bagaimana kita bisa hidup tetap bahagia kan. Kebahagiaan itu walaupun setting kajian psikologi itu sangat individual, tapi kita tahu bahwa ada mikrosistem dan makrosistem. Jadi siapa yang menetapkan kebijakan pendidikan, pembatasan sosial itu semua negara ya. Tidak ada individu yang mampu gitu ya. Dalam arti keputusannya mengalahkan negara. Negara itu sangat kuasa. Misalnya saya itu ya menjadi dosen pembimbing lapangan kampus merintis pengajar itu ada salah satu mahasiswa yang cerita, Bu, sekolahnya hanya masuk Senin dan Selasa. Apakah boleh ditambah? Saya bilang tanya ke Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan kan instrumen dari Kemendikbud. Ya, Kemendikbud adalah bagian dari negara. Oh ternyata tidak boleh Bu, ada tatap muka lebih dari 2 hari. Ya sudah kita harus mengikuti. Namun negara itu adalah hasil produk manusia kan begitu, sehingga kita ya bisa melakukan evaluasi tentu sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Evaluasi diberikan dengan etika yang benar gitu kan. Apalagi kalian sebagai seorang muslim, sebagai seorang ilmuwan, itu semua menjadi dasar ya. Walaupun kita berbeda pendapat, sampaikanlah dengan mau'idotul hasanah bil hikmah kan begitu. Nah, apalagi kalian seorang sivitas akademika dalam arti merupakan jajaran ilmuwan. Tentu punya argumentasi yang kuat untuk bisa memberikan solusi dan argumentasi tentu dengan etika yang baik juga. Itu yang bisa Bu Eva sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk kalian pribadi maupun untuk membantu masyarakat Indonesia secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Nur Eva atas pemaparan materi dari Rusarker hari ini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, dipersilakan untuk disampaikan, bisa langsung on mic atau menuliskan di chat room. Monggo. Untuk yang bertanya, jangan lupa perkenalan dulu ya. Assalamualaikum Mas Moderator. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Permisi Bu Eva, saya izin bertanya. Di masa pandemi ini kan anak-anak itu mereka sudah terbiasa sama gadget ya Bu. Dan bahkan dalam sehari itu bisa berjam-jam. Sebenarnya kan ada dampak bagusnya juga ya penggunaan gadget. Namun jika berlebihan kan akan berdampak negatif. Nah, mungkin Bu Eva ada saran begitu tentang bagaimana menurunkan kecanduan gadget itu Bu, pada anak yang usia SD ataupun SMP. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, untuk Bun Eva bisa langsung dijawab ya. G. Oke. Tadi kita sudah membincangkan sebenarnya ada 3 teori ya. 3 teori yang bisa digunakan untuk artinya mengubah perilaku gitu ya. Terkait pertama dengan ini teori behavioristik sebenarnya, lingkungan ya. Jadi ya memang kalau saat ini anak dan remaja ya secara umum semakin kecanduan HP karena pembelajarannya juga berbasis elektronik ya. Nah ini perlu direncanakan lingkungan yang tidak terus-menerus terkait dengan HP. Jadi misalnya penggunaan HP jam berapa sampai jam berapa harus ada apa ya komitmen ya. Jadi misalnya anak saya itu saya tetap jadi mencarikan waktu untuk membaca, jadi ke toko buku gitu ya, mungkin tidak perlu harus beli baru ya. Kalau misalnya perpustakaan ada di sekitar kalian, ini yang bisa diakses ya. Jadi pokoknya gimana caranya tidak hanya mainan HP gitu ya, tidak hanya pegang HP saja. Kan ada waktu ngaji, terus ada waktu bermain. Nah, jadi orang tua memang karena misalnya tidak sekolah ya dibuatkan acara yang tadi itu yang atau bahkan memasak gitu ya kalau melibatkan anak-anak dan remaja agar peluang waktu berinteraksi dengan HP-nya menurun gitu ya. Coba dicermati tadi. Cuman perlu komitmen bukan hanya anaknya ya, orang tuanya juga
harus berusaha gitu ya. Jangan menyalahkan anaknya saja, tapi tidak introspeksi orang tuanya. Jadi kan kita sering guyon, sebenarnya yang kecanduan HP itu anaknya apa orang tuanya? Atau dua-duanya. Nah, kalau sudah begitu perlu orang lain. Kalian sebagai orang yang ada di sekitarnya ya harus membantu gitu ya. Mohon maaf ada iklan tadi. Biasa di rumah ya tadi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan menciptakan emosi positif. Jadi yang membuat senang itu bukan hanya HP, apa misalnya? Hobi, apa hobi anak atau remaja itu? Ya. Yang mengeluarkan hormon menyenangkan ya, menyenangkan. Hormon apa? Dopamin ya. Kalian sudah belajar kan psikologi faal? Nah, apa saja yang menyenangkan tadi? Kegiatan fisik, olahraga, berjemur itu semua menyenangkan. Jadi jangan membiarkan anak dan remaja itu jadi patung, cuma duduk pegang HP atau rebahan, aktivis rebahannya. Coba kalau kalian ya tadi itu buatlah acara kalau di organisasi, di kampung, di mana gerakan tubuh, maksudnya ada olahraga, ada berjemur, ada apa kerja bakti atau apa gitu ya. Walaupun dalam ini ya, maksudnya mengelolanya itu kan kelompok kecil ya, tidak bisa serentak terus akhirnya mengakibatkan kerumunan itu kan tidak. Jadi contohnya di rumahnya Bu Eva itu kemarin ada event olahraga, maksudnya badminton gitu. Kemudian ya saya lihat iya anak-anak ini kan ya memang perlu bergerak gitu, perlu dibantu. Jadi pengorganisasian aktivitasnya tidak hanya mengandalkan orang tua. Orang tua biasanya udah sibuk, stres lah karena banyak beban yang harus dipikirkan. Coba kalian sebagai anak muda gitu ya, sebagai mahasiswa berkontribusi ke lingkungan. Ya. Jadi lingkungan itu sangat berkontribusi. Maksudnya begini, kalau tidak ada yang membantu karena anak dan remaja itu masih sangat eksternal, masih sangat perlu bantuan orang lain. Nggak bisa kamu mengubah dirimu sendiri ya. Nggak bisa begitu. Harus dibantu, dicarikan kegiatan ya. Dan seterusnya. Menciptakan emosi positif, menciptakan cara berpikir yang positif, ya kognitifnya harus juga dibangun ya. Perlu diskusi, perlu cerita-cerita, membaca buku ya, membaca dongeng dan sebagainya untuk menciptakan emosi dan kognitif yang positif. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Bu Eva memang apa ya, alhamdulillah senang gitu ya kalau kalian undang, karena Bu Eva merasa apakah mahasiswa itu sudah berkontribusi gitu untuk masyarakat gitu ya, nggak ngopeni ya. Kita tahu tugas kuliah itu pastilah ya, tapi jangan kemudian tidak peduli dengan kondisi di sekitar, karena tadi kita akan masuk episode lost generation, kehilangan generasi kalau tidak ada yang peduli ya. Minimal pada keluarga kalian lah, keluarga maksudnya kan entah itu om, tante dan seterusnya yang tahu psikologi kan kalian. Jadi dibantu untuk mengatasi. Buatlah forum membaca, forum olahraga, terus apa lagi yang bisa kalian lakukan ya, dengan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar rumah. Ya. Jadi kemarin itu di rumahnya Bu Eva ya Karang Taruna yang mengadakan, ya kelurahan yang mengadakan ya event olahraga itu. Ya itu anak-anak ya senang gitu kan. Sebenarnya kalau kita tahu bagaimana menciptakan kesenangan untuk anak-anak, pasti HP itu ditinggalkan. Kan karena tidak ada yang membantu agar
menciptakan kesenangan yang lain, yang menandingi kesenangan HP. Begitu ya. Oh iya, baik Bu, sudah paham. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada di chat room Ibu, saya bacakan. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya Bu Eva. Mohon maaf saya ketik di chat. Saya izin bertanya, apa yang dapat anak lakukan ketika kondisi keluarga dirasa kurang nyaman? Atau dalam artian seperti orang tua kurang memahami kondisi yang terjadi pada anak dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Nggih, ngoten. Oke, terima kasih. Kembali saya sampaikan bahwa problem individu itu tidak kemudian harus diselesaikan individu juga, kan gitu. Seperti teori Brown Banner itu ada mikrosistem itu yang terkecil. Kalau sudah tidak bisa ya harus menggerakkan makrosistemnya. Ya. Demikian juga di dalam Islam. Kalau keluarga inti tidak berfungsi, kalian tidak hanya diam saja melihat misalnya keponakan nggak belajar diam aja, ada masalah diam aja, nggak gitu kan. Kita itu diminta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, saling tolong menolong kan itu. Berarti problem itu sebenarnya harus diselesaikan bersama. Nah, itulah kuncinya. Kalau saat ini pandemi mampu kita lewati, maksudnya setahun ini kita bisa melalui satu episode, ya kita bersyukur semua, termasuk modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk saling menolong. Alhamdulillah terhubung kembali ya. Jadi pada intinya tadi bahwa kondisi secara umum masyarakat Indonesia yang memahami agama, yang memahami ilmu pengetahuan itu sangat sedikit ya. Jadi kita sebagai bagian dari yang mendapatkan amanah ilmu, mendapatkan amanah rizki, mendapatkan amanah kesehatan mental yang lebih baik, maka menjadi tugas kita bersama untuk membantu
keluarga kita yang sedang bermasalah. Ya, kalau keluarga inti kalian sudah bagus, ya lihatlah keluarga-keluarga yang ada di sekitar. Ya, keluarga yang ideal itu sangat sulit ditemukan, ya kan? Apa kemudian keluarganya Bu Eva sudah sangat ideal? Belum tentu. Terus ada upaya untuk memperbaiki diri. Kebayang nggak sih kalau anak saya itu cerita misalnya, kita itu bersyukur bisa masih punya orang tua yang bisa kita jadikan tempat curhat. Emang kenapa? Temanku itu loh enggak pernah cerita ke ayahnya, nggak bisa cerita. Karena kenapa? Ayahnya itu punya sakit jantung gitu ya. Jadi nanti kalau takut ceritanya itu membuat terkejut, gelisah, kan ya. Nah, jadi atau bahkan ada yang anak saya yang lain cerita temannya tidak pernah sarapan karena memang ibunya harus bekerja mulai keluar rumah jam 2 malam dan seterusnya. Nah, mari kita bantu ya. Mari kita bantu. Nah, termasuk menjadi tempat sharing gitu ya. Kalau kita melihat ada hal yang kurang tepat ya, maka kita siap untuk menyampaikan. Ya, kalau misalnya ada di sekitar kita, kayak kemarin itu kan viral di media sosial ya, anak-anak banyak yang berkerumun di rental komputer, bukan untuk belajar tapi main game. Nah, terus saya bilang, ini diaktifkan saja musola-musola itu sebagai tempat belajar. Jadi masjid itu jangan dipakai hanya tempat sholat, ya. Anak-anak diminta pakai baju yang bersih, datang ke masjid, kita buatkanlah pelajaran matematika atau apa, walaupun hanya 2 jam gitu. Untuk mengurangi kecanduan HP, berkerumun di rental komputer, kita ajak olahraga, terus apa, membuat program-program yang mengaktifkan anak-anak dan remaja. Ya, banyak kondisi keluarga yang memang jauh dari ideal tadi itu kan. Hasil survei penelitian UNICEF menyebutkan salah satu problemnya adalah pengasuhan dan keamanan. Banyak anak-anak di jalanan dan seterusnya itu kan bukti pengasuhan. Apalagi kalau sudah miskin dalam arti miskin fisik ya, masih material, miskin ilmu. Apa bisa kita meminta pengasuhan yang seperti diajarkan oleh Rasul? Tidak bisa. Maka kalian punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk saling membantu. Nah, ya mari kita bantu. Misalnya apa yang bisa dibantu. Ya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi pada intinya seperti itu. Jangan membiarkan, walaupun memang pekerjaan psikolog ya, apalagi ya kan kalau orangnya tidak datang mencari bantuan, masa saya mencampuri urusan orang lain? Ya bukan begitu kan ya. Dengan kewajiban pengabdian masyarakat, kewajiban saling menolong, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eva atas tanggapan dan responnya dari pertanyaan peserta Recharger. Ya mungkin ini sudah mepet maghrib, mungkin bisa langsung disampaikan closing statement-nya Bu Eva untuk tema kita sore hari ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk mengatasi
stres di masa pandemi, khususnya bagi anak dan remaja, tidak ada cara lain kecuali kita saling bergandeng tangan, ya. Ilmu psikologi yang sudah kita pelajari menunjukkan halo, apakah suaranya Bu Eva terdengar? Terdengar, Ibu. Tadi closingnya terdengar nggak ya? Apa perlu diulang? Terdengar awal-awalnya. Oke, jadi pada intinya untuk mengatasi stres pada anak dan remaja di masa pandemi ini perlu dilakukan sinergi baik individu, masyarakat, dan negara. Ya. Oke, saya kira itu cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bu Eva atas pemaparan materi yang
insya Allah bermanfaat untuk yang sekarang hadir sekarang ini. Saya selaku moderator mohon maaf juga yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati para hadirin sekalian yang kami hormati. Semoga selalu membawakan minta maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Marilah acara recharger kita pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya Bu Eva, maghrib soalnya. Nggih, monggo Nggih, Ibu. Bu, terima kasih, Bu.